Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di sorga, karena kemurahan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu ya Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, bersyukur untuk kebaikan-Mu yang tidak habis-habisnya dalam kehidupan kami. Keberadaan kami saat ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan dan kekuatan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Roh Kudus. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15-19. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15. Tertulis demikian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang akan kita perbuat kepada orang yang telah mengkhianati kita? Umumnya kita tidak akan lagi memberikan kepercayaan kepada orang itu. Kalau orang tersebut bekerja pada kita, maka kemungkinan terbesar ia akan kita pecat. Itulah yang cenderung akan kita lakukan. Di dalam perikop ini, kita membaca suatu hal yang berkebalikan dengan yang sering kali kita lakukan itu. Di sini terdapat peristiwa pemulihan dan pemberian kepercayaan dari Tuhan Yesus kepada Petrus yang pernah menyangkalinya. Petrus telah menyangkali Tuhan sebanyak 3 kali. Tapi Tuhan Yesus masih memberinya kesempatan dan kepercayaan. Tuhan sengaja mendatangi Petrus dan berbicara kepadanya secara pribadi. Ia tahu kondisi hati Petrus yang sedang dirundung penyesalan akibat penyangkalan. Selain itu, saudara, Petrus juga sedang kehilangan tujuan dan arti hidupnya akibat peristiwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus. Ia yang tadinya begitu semangat mengikuti pelayanan Tuhan Yesus kemana-mana, tapi karena peristiwa kematian Tuhan Yesus, kembali menjadi nelayan. Ada sebanyak 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Sebagai bukti dari kasih, Tuhan Yesus meminta Petrus menggembalakan domba-dombanya. Tuhan memberikan kepercayaan kepada Petrus untuk melakukan tugas yang sebenarnya tidak layak buat Petrus, karena ia telah menyangkali Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, di sini kita melihat satu kebenaran tentang kasih dan kesetiaan Tuhan untuk tetap memberikan kepercayaan kepada Petrus, dan juga kepada kita semua, kepada saudara dan saya. Sekalipun pernah gagal, Petrus masih diberikan kesempatan. Dan bagi kita semua yang hidup sekarang ini, kita pun diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali melakukan tugas kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita dengan baik. Mungkin masa lalu kita kelam dan kehidupan kita di masa kini mungkin juga masih mendukakan hati Tuhan. Tapi ketahuilah saudara, bahwa Tuhan masih memberikan saudara dan saya kesempatan dan kepercayaan untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Tuhan mau mengampuni kita, menerima dan memulihkan kita, serta memberikan kepada kita tanggung jawab, kepercayaan yang berharga untuk kita kerjakan selama kita hidup di bumi ini. Ada berbagai talenta dan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita untuk dipakai bagi kemuliaan-Nya. Selama kita masih bernafas, wujudkanlah kasih kita kepada Tuhan dengan menunaikan kepercayaan yang Tuhan berikan
secara khusus kepada kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, hargailah kepercayaan dari Tuhan. Sadarilah bahwa kita yang tidak layak masih dipanggil, disediakan pengampunan, dan diberikan kesempatan untuk kembali menunjukkan kasih kita kepada Tuhan Yesus dengan cara melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendakinya dalam hidup kita. Tunjukkanlah kasih kita kepada Tuhan dengan melakukan panggilannya atas kita masing-masing. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, memberikan kami pengertian, pemahaman bahwa Engkau Tuhan selalu memberikan kami kepercayaan. Engkau memberikan kami kesempatan untuk menunjukkan kasih kami kepadamu. Sekalipun masa lalu kami kelam, masa lalu kami penuh dosa, Engkau masih mau menerima, mengampuni, dan memberikan kami kepercayaan untuk melakukan tugas panggilan Tuhan yang mulia. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu setia menantikan kami. Engkau setia menunggu dan memberikan kami waktu yang berharga, kesempatan, kemurahan untuk kami menunjukkan sikap hidup yang mengasihi Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami kepadamu, yang kami buat melawan kehendak-Mu, yang mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Kami bertobat dan kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau menghargai kepercayaan Tuhan. Kami mau memakai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk mengerjakan panggilan-Mu bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak layak tapi Engkau layakkan. Bukan karena kekuatan dan kehebatan kami maka Engkau memakai kami. Tapi itu semua karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur karena kasih-Mu yang besar bagi kami. Di sepanjang hari ini Tuhan, pimpin kami dalam segala aktivitas kami, dalam segala tugas tanggung jawab kami, pelayanan kami, dalam keluarga, dalam pekerjaan, pelayanan dan lingkungan di mana kami berada. Biarlah dalam seluruh aspek kehidupan kami, nama-Mu Tuhan senantiasa kami muliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami pergumulan, agar Tuhan Engkau memberikan pertolongan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berputus asa Tuhan bangkitkan kembali semangat mereka, dan yang sedang menghadapi berbagai masalah, agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar dan mujizat-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.